Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar pagi hari ini? Haleluya. Saya percaya kita semua sehat-sehat. Semua dalam penyertaan Tuhan. Kita mengucap syukur pagi hari ini bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi kita. Bagi bangsa ini dari penjajah-penjajah. Dan Paulus berkata bahwa kita sudah dimerdekakan. Amin. Dimerdekakan bukan dari penjajah secara jasmani, tapi dimerdekakan dari dosa. Paulus berkata kalau sungguh-sungguh sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Kita sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus. Roh yang menghidupkan itu. Amin. Kita yang seharusnya ada di dalam kuk dosa. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan, Dia sudah memerdekakan setiap kita. Oleh sebab itu Paulus berkata, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Amin. Saya dan saudara adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka menyembah Tuhan. Amin. Merdeka memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan pagi hari ini? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan hormat saya undang Bapak Anton Panakuan untuk membuka kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Selamat pagi Bapa. Pagi ini kami sungguh mau mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang kami alami. Segala sesuatu yang kami terima, kami hadapi, terutama 1 minggu ini Tuhan. Kami tahu tanpa campur tangan-Mu kami tidak akan bisa ada di tempat ini saat ini Tuhan. Kami percaya kuat kuasa-Mu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Juga kami mengucap syukur untuk negeri ini yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada di dalam sebuah negeri yang damai, yang aman, di tengah bangsa-bangsa lain yang saat ini tengah berperang. Sekali lagi kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh beribadah dengan bebas, kalau kami boleh memuji dan memuliakan-Mu dengan segala kemampuan yang ada pada kami Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Bapak sebentar lagi kami akan beribadah. Kami serahkan jam ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, beracaralah. Karena kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga mendengarkan kehendak-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juru selamat kami yang tunggal. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Kristus. Mari angkat penyembahan-Mu pagi hari ini. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mari angkat penyembahan-Mu. Ora bakata nama syakarara. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Buat kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk 80 tahun kemerdekaan negara ini yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami nantikan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam pagi hari ini. Mari sama-sama katakan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat
dekat dengan umatnya. Amin. Yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari nyatakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Amin, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi berikan aplaus yang paling meriah buat Yesus, Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam, Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan, Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak, angkat suaramu, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami dengan hadirat-Mu, Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
nantikan hadirat-Mu Tuhan. Kami nantikan hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Oh Ramasyara, kami bawa segenap kehausan kami. Kami bawa segenap kerinduan kami menyembah-Mu. Mari bawa penyembahan kita pagi hari ini. Tuhan melihat hati yang haus, Dia melihat hati yang lapar. Naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Naikkan kedahagaan-Mu di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kami masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar hadirat kudus-Mu memenuhi setiap kami. Penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, jemaat saja katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Sampaikan kehausan-Mu di hadapan Tuhan. Kami haus Tuhan. Kami haus menantikan hadirat-Mu. Yang ku nampak, lebih lagi serukan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu memenuhi hati kami saat ini. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku yang ku nampak, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku nantikan hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, lebih lagi serukan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Oh Rabakata nama syanara, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh haleluya, sembah Tuhan. Kami nantikan hadirat-Mu. Kami bawa segenap kehausan kami Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Mari bangun roh-Mu di hadapan Tuhan. Mari bangun roh-Mu di
hadapan Tuhan. Kami bangun mesbah di hadapan-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu yang memulihkan kami. Kita berkata nama kita berkata hadirat-Mu berfresh hidup kami. Yes, sembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami Tuhan, amin. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur nyembah-Mu yang ku nampak. Sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Yes, amen, amen. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak hanya katakan yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bagi-Mu pujian, hormat, kuasa, kejayaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap jemaat yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Tengok kiri kanan, bilang merdeka. Haleluya. Yes. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Tuhan kita. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Siap memuji Tuhan? Hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Semua. Kau beri rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, sungguhlah kasih. Amin, katakan. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Yo, Sungai Yordan katakan. Ku mau tetap bersyukur. Semua. Senantiasa bersyukur. Amin. Segala yang katakan biar kehendak Tuhan yang jadi. Biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Yes. Sebab hari ini hari yang terbaik. Yuk tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Sama-sama angkat suaramu. Hidupku ada di tangan-Mu. Amin. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku
ku remukkan. Amin. Walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Katakan, akan kupegang, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguh dan imanku. amin. Semua katakan, Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakku terjadi. ku mau selalu bersyukur. Ku mau tetap Amin. bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Katakan, akan kupikul salibku. Akan ku pikul salibku. Yes. Amin. Setiamu, ku bertahan, kau kuatku. Akan kupikul salibku. Semua. Akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih. Ku bertahan. Ku bertahan, kau kuatku. Sekali lagi katakan, akan kupikul salibku. Akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. Teguhkan imanku. Sungai Yordan. Ku mau tetap bersyukur, Semua. senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakku. Ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang Amin. Katakan, sebab hari ini. sebab hari ini hari yang Sebab hari ini. Semua. sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama katakan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi sama-sama. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Kasih tos, kasih high five, bilang semangat, semangat. Haleluya. Ini hari kemerdekaan, kita harus lebih semangat. Amin. Haleluya. Kita mau rayakan kasih Tuhan pagi hari ini. Yuk lebih lagi tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Tuhan baik. Rahmat baik di dalam hidup kita. Yuk semua tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Angkat suaramu. Sama-sama katakan. Tuhan baik di dalam hidupku selalu. Amin. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacita. Katakan haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Semua. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, lompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Amin. Ku
Tuhan. Sekali lagi angkat suaramu, katakan Tuhan baik. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacita. Katakan haleluya. Haleluya, ku bersorak, Tuhan ku dahsyat. Amin. Haleluya, ku bersorak, Tuhan ku dahsyat berkuasa. Semua ku angkat suara, Amin. ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku Melompat. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, Ku angkat suaraku. ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku Amin. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yuk tepuk tangan buat Tuhan. Kami rayakan kasih-Mu Tuhan. Kami rayakan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Sama-sama angkat suaramu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Amin. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan. Angkat suaramu sama-sama. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. 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 Bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya. Yuk lebih lagi kita ekspresikan pujian kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Panggil namanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Kuasa berjaya untuk selamanya. Semua. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah dari dunia. Amin. Dengan Katakan ku kan berjalan. Amin. dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Angkat suaramu Sungai Yordan, katakan tak pernah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Untuk selamanya. Semua. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku. Amin. Denganmu Bukan berjalan. dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
yang menuntun kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Memberikan kami kemenangan, membawa kami. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sungai Yordan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. yes, Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin. kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Ku kan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. yes, katakan selamanya. Selamanya. Sekali lagi sama-sama nyatakan, Selamanya. haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Terus penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu senantiasa berjalan bersama-Mu. Nyatakan isi hatimu pagi hari ini Tuhan. Nyatakan. Kami buka hati kami lebar Tuhan untuk firman-Mu. Mengkoreksi setiap hidup kami. Membeban setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami berjalan bersama Roh. Kami bergerak di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sadar Roh Kudus-Mu Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti segenap isi hati Bapa. Yes. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Sekali lagi katakan dengan penuh kerinduan. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami Tuhan. ubah hatiku, Celikan mata roh kami. celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku
Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Penuhi setiap kami Tuhan. penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Ubah hatiku Tuhan. ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu. Angkat suaramu, katakan ku sembah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Mari jemaat kita sambut firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, katakan ku sembah. Ku sembah kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Sambil mengangkat kedua tanganmu, serukan ku sembah kudus. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, katakan membebaskan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Yes. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Katakan membebaskan semua. Membebaskan. Dengan hormat saya undang Roh Kudus, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan. Sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan membebaskan hidup kami Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka,
serta mencerihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Berapa santala paya sikita kala. Bapa Surgawi, kami menikmati kehadiran-Mu. Kami menikmati kuasa-Mu. Kami juga menikmati hikmat-Mu Tuhan. Lanjutkan karya-Mu dalam kehidupan kami. Terus didik kami, bimbing kami, tuntun kami. Menyadari hari-hari ini adalah sangat jahat. Menyadari bahwa kekuatan kami tidak seberapa. Hanya di dalam Engkau kami kuat. Hanya di dalam Engkau kami mengerti jalan-jalan-Mu. Untuk itu Tuhan, sekali lagi kami mohon, buka hati kami dan didik kami melalui firman-Mu. Roh Kudus, hari ini istimewa bagimu. Kami akan tinggikan Engkau di tempat ini. Supaya setiap apapun kami lakukan sungguh-sungguh dalam pimpinan Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang mendengar firman-Mu pagi ini. Supaya setiap kata, setiap kalimat, bahkan setiap pemikiran turun atas mereka. Sehingga mereka diubahkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kita berdoa dalam ucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya ingin mendengarkan suaranya semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita wajib mengucap syukur kalau hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan kemerdekaan yang ke-80. Kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Katakan sungguh-sungguh karena apa? Apa yang kita terima saat ini bisa kita nikmati. Dan saudaraku, ketika saya mendengarkan pidatonya Bapak Presiden, kemerdekaan yang kita alami tidak hanya dari penjajah. Dulu kita dijajah Belanda, dijajah Jepang. Tapi juga penjajahan dari kemerdekaan dari kemiskinan, dari buta huruf, dari keadaan yang tidak menentu, bahkan juga termasuk maintenance hidup kita, ya. Vitamin kita sehingga sekarang ada anak-anak makan gratis supaya mereka ini juga ditingkatkan kesejahteraannya, juga ditingkatkan dari kesehatannya juga. Merdeka dari keterpurukan kesehatan. Saudaraku, jadi kalau Bapak Presiden juga sudah menyampaikan tidak hanya masalah kemerdekaan dari penjajah, tapi kemerdekaan dari yang lain-lain. Kita pun sebagai orang Kristen juga harus mengalami. Kalau kita baca, coba kita klik Yohanes 8 ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, sama-sama kamu pun apa? Benar-benar merdeka. Demikian juga sebagai orang percaya, kita ini banyak penjajah-penjajah dalam kehidupan kita.
Tidak hanya masalah kuasa kegelapan, tapi juga masalah-masalah kebodohan, ketidakpengertian firman Tuhan, itu juga masalah. Ya. Demikian juga masalah-masalah yang kita hadapi, tidak adanya sukacita. Masalah yang lain misalnya kita ini masih terpuruk dalam kepahitan hidup dan sebagainya. Dan pagi ini kaitannya dengan perayaan Republik Indonesia, saya ingin mencoba menyampaikan firman Tuhan dengan kaitannya dengan kemerdekaan orang percaya. Dan tema ini adalah berbicara di mana ada Roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Diambil dari mana? Kita baca 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tadi saya bicara tentang Tuhan Yesus yang memerdekakan. Tapi kok tiba-tiba Roh Kudus? Karena apa? Bapa bekerja, Yesus bekerja, tapi eksekusi dalam diri kita adalah Roh Kudus. Bapa nunjau di sana. Yesus sudah naik ke surga, tapi eksekusi dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah roh penolong yang diberikan kepada kita untuk supaya rencana Allah terjadi atas hidup kita. Nanti kita bicara hal-hal apa saja yang dimerdekakan. Tapi saya mencoba berbicara kembali bahwa bukannya Roh Kudus, tapi semua yang dilakukan Roh Kudus ini adalah dari Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 17. Bapa bekerja, Yesus bekerja, tapi eksekusi Roh Kudus. Ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi ini pekerjaan pribadi Allah, pribadi Yesus dan Roh Kudus. Dan eksekusi di dalam hidup kita Roh Kudus. Jadi izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Mungkin ada yang bertanya, apa di dalam perjanjian baru saja dia memberikan kita? Peranan Roh Kudus pada waktu zaman penciptaan adalah dia juga ikut mencipta. Ya, kalau kita baca Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang. Ya, ketika Bapa menciptakan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang. Ambil bagian dalam penciptaan. Belum berbicara penyelamatan. Demikian juga kalau kita baca di dalam perjanjian lama, Roh Kudus ini tidak hinggup di dalam roh kita. Dia eksternal, di luar. Ya. Dan Roh Kudus ini sifatnya adalah tidak selamanya. Ya. Hingga pada orang-orang tertentu, misalnya nabi, raja, dan imam. Demikian juga Roh Kudus dipakai pada waktu Allah ingin melakukan sesuatu. Ya. Misalnya dalam Keluaran 28 ayat 3, coba klik Keluaran 28 ayat 3. Maaf, Ulangan 28 ayat 3. Ulangan 28 ayat 3. Ulangan 28. Maaf. Keluaran ya. Ini ulangan ya. Coba Keluaran 28 ayat 3. Dikatakan di aneh begini, bahwa Tuhan memberikan keahlian untuk membuat pakaian harum. Ya. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Jadi untuk ahli Roh Kudus turun. Jadi perjanjian lama ini hanya turun tertentu di mana Allah ingin pakai Roh Kudus turun.
Yang berikutnya coba kita baca Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-10. Dia juga hinggap di hakim-hakim untuk memutuskan. Ada hikmat. Ya. Hakim-hakim 3 ayat 10. Roh Tuhan menghinggapi dia, yakni hakim. Dan ia menghakimi orang Israel dan sebagainya. Jadi hinggap di atas hakim-hakim. Ya. Berikutnya, demikian juga waktu Gideon untuk mengumpulkan umatnya untuk berperang, itu Gideon diberikan Roh Kudus. Ya, kita baca dalam Hakim-Hakim 6:3-4. Kita bicara tentang Roh Kudus yang lama ya. Hakim 6 ayat 3-4. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Dihitupnyalah sangkakala dan orang-orang Ebeser dikerahkan untuk mengikuti dia. Jadi Gideon diberi Roh Tuhan untuk bisa mengumpulkan. Ya. Berikutnya, demikian juga Samson. Ya. Samson, ya, Hakim-Hakim 6:19, sudah diklik ya, pokoknya saya cerita dulu ya. Samson itu pada waktu dipakai Tuhan untuk menangani orang Filistin diberi roh. Syaratnya rambutnya harus dipanjangin. Tapi ketika dia jatuh dengan Delila, rambut dipotong, maka roh Tuhan diambil. Akibat dosa, roh Tuhan diambil. Ya. Demikian juga ternyata Roh Kudus ini yang diberikan pada waktu perjanjian lama ini tidak membawa keselamatan. Ya. Dipakai tapi tidak bekerja dengan keselamatan. Lalu perjanjian baru dia masuk dengan keselamatan. Ya. Contohnya siapa? Ya. Coba Bilangan 24 ayat 2 dan 3. Ceritanya begini. Jadi Bileam itu diperintahkan Tuhan, diperintahkan oleh orang-orang Filistin untuk mengutuk orang Israel. Kutukilah bangsa itu. Tapi Tuhan kasih roh Tuhan. Ada Roh Kudus turun atas Bileam. Enggak jadi ngutuk, malah memberkati. Malah memberkati. Tapi Bileam enggak selamat. Bileam enggak selamat. Karena apa? Kalau kita perhatikan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. 2 Petrus 2 ayat 15. 2 Petrus 2 ayat 5. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesat mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Jadi Bileam itu sesat. Ya. Kalau kita baca Wahyu 2:14 yang terakhir ya, tentang perjanjian lama. Wahyu 2 ayat 14. Wahyu 2:14. Tetapi aku punya beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang bernasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi ingin saya simpulkan, saudaraku, di dalam perjanjian lama, ya, Roh Kudus itu tidak untuk semua orang, tidak semua orang, hanya orang tertentu. Yang kedua, Roh Kudus dipakai Tuhan untuk suatu pekerjaan tertentu. Yang ketiga, tidak mengandung keselamatan, tidak berbicara tentang keselamatan. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus itu diambil saat orang itu berdosa. Coba kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 3. Keluaran 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3, benar. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Kita perhatikan, roh Tuhan tidak bisa bekerja di dalam kedagingan. Nanti saya akan bicarakan terakhir. Ini sedikit pengajaran, saudaraku. Jadi perjanjian lama ini, roh itu hanya sementara. Hanya orang tertentu, tidak mengandung keselamatan. Ya. Bahkan kalau dia berdosa, dia diambil. Contohnya Saul. Saul diurapi, tapi ketika berdosa, dicabut rohnya. Di dalam perjanjian baru, Roh Kudus masih bekerja. Ketika
Yesus dilahirkan di Bethlehem, ya, dikandung dari Maria oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Demikian juga ketika Yesus dibaptis, turun Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus ini menuntun Yesus, menuntun. Ya, setiap yang namanya manusia harus dituntun Roh Allah seharusnya. Apalagi namanya anak Allah, ya, Roma 8:14. Setiap anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Coba kita baca Lukas 4. Lukas 4. Lukas 4. Ayat pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yang namanya manusia, ketika Yesus jadi manusia, dipimpin Roh Allah. Harusnya kita sebagai anak Allah harus dipimpin Roh Allah. Bukan diri kita sendiri. Ya. Demikian juga peranan Roh Kudus kemudian setelah Yesus wafat di kayu salib, kemudian naik ke surga. Dan 10 hari kemudian mengutus Roh Kudusnya turun atas orang percaya. Ya, kita baca dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Ya. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu enggak keluar masuk. Begitu kita bertobat, terima Yesus, selama-lamanya tinggal hidup kita. Luar biasa. Selama-lamanya. Mengapa ini perlu saya sampaikan, saudaraku? Tadi karena kaitannya di mana ada Roh Allah, ada kemerdekaan. Bahkan Yesus katakan, kalau engkau dimerdekakan, benar-benar merdeka. Sekarang ini banyak orang yang tidak benar merdeka. Kelihatannya merdeka, tapi enggak merdeka. Jadi orang Kristen harusnya benar-benar merdeka. Untuk saudaraku, peranan pertama dalam kehidupan orang percaya setelah Yesus naik ke surga, dan kemudian orang yang bertobat, terima Yesus, diberikannya Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Parakletos. Dengan tujuan apa? Kembali ke 2 Korintus 3 tadi, memerdekakan kita. Merdeka dalam hal apa saja. Ya. Kita harus ngerti posisinya. Sebelum bertobat, sebelum terima Yesus, posisi kita seperti apa ini? Coba baca Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 3. Efesus 1 dulu. Efesus 2 ayat 1. Posisi kita sebenarnya tidak ada Roh Kudus, tidak bertobat seperti apa? Ya. Kamu dahulu sudah mati. Kamu dahulu sudah mati roh kita, bukan mati. Jadi sekarang ini banyak zombie sebenarnya. Kayaknya hidup tapi mati. Ya. Karena rohnya mati. Karena manusia tubuh, jiwa, dan roh. Ada bagian roh yang seharusnya bisa berhubungan dengan Tuhan, nggak bisa. Ya. Padahal Allah rindu untuk ketemu dengan anak-anaknya. Jadi penghalang antara Allah dan kita adalah dosa dan kejahatan kita. Ya. Kamu dulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Ayat kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu taati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dulu kami termasuk Paulus. Ya. Orang luar biasa Paulus ini. Ya. Nggak cacat Tauratnya, tapi tetap di mata Allah dikatakan kami sebenarnya semua mengalami seperti itu. Sebelum bertobat, terima Yesus, roh kita mati. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Sebenarnya kami termasuk Paulus, semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya sama-sama kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, berbondong-bondong neraka.
Sadar, saudaraku, kita ini seharusnya dimurkai Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus turun atas diri kita, roh kita dihidupkan. Saat kita dilahirkan kembali, itu pekerjaan Roh Kudus. Apa sih arti dilahirkan kembali? Roh kita dihidupkan lagi. Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat 5. Kelahiran kembali itu Roh Kudus yang ngerjain. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembayaran yang dikerjakan Roh Kudus. Peran Roh Kudus terjadi luar biasa loh. Saat Allah Yesus naik, Roh Kudus yang bekerja. Dia eksekusi dalam kehidupan kita. Menghidupkan roh. Dengan tujuan apa? Berkomunikasi dengan Allah. Coba bayangin, orang mati dikasih apapun gak mau. Orang mati mungkin dikasih enak-enak pun gak mau. Demikian juga kalau roh kita mati, dikasih perkara-perkara ilahi gak bisa terima. Buka tapan kita tuh. Perkara-perkara ilahi, hal-hal yang dari Allah gak bisa terima. Tapi saat roh kita dihidupkan, perkara ilahi bisa masuk. Ada hubungan kembali dengan Tuhan. Jadi kemerdekaan dari apa? Kematian sebenarnya. Ya, dari kematian roh. Kalau kita di dalam Kristus, benar-benar mereka tersambung lagi dengan Tuhan. Hal-hal yang rohani bisa terima. Bahkan sampai tingkat mengerti kehendak Tuhan. Mengerti pikiran perasaan Tuhan. Jadi pertama kita dimerdekakan dari kematian roh, dimerdekakan hidup kembali. Ya, berbeda dengan agamawi. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Yohanes 3 ayat 5. Nikodemus itu ahli Taurat, tapi nggak ngerti, nggak dilahirkan kembali ya. Ya, Yohanes 3 ayat 5 6 ya. Pada waktu jawab Yesus, ini perkataan Yesus dengan Nikodemus yang datang malam-malam. Ya. Jawab Yesus, aku berkata padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Jadi Nikodemus yang luar biasa begitu tetap daging tuh. Hanya agamawi. Liturgi, nggak ada perubahan. Kita jangan nyuap dengan liturgi, perubahan hidup kita. Sehingga ini jelas sekali mengapa peranan Roh Kudus dalam hidup kita sangat-sangat penting. Nah, jadi Allah yang Maha Kuasa ini ingin bergaul dengan kita. Yang jadi penghalang antara Allah dan kita adalah dosa dan kejahatan kita. Yesaya 59 ayat 2 coba. Yesaya 59 ayat 2. Yang penghalang dosa kita ya. Yesaya 59 ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Ayat 2. Ayo. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri dari kamu ya tidak mendengar ialah dosamu. Ini firman Tuhan jelas mengatakan demikian. Sehingga kalau kita dimerdekakan dari kematian, waduh luar biasa. Hargai ini pekerjaan Roh Kudus. Allah ingin berkomunikasi dengan kita. Dia ingin kehendaknya harus terjadi. Bahkan kalau kita baca bukunya Rick Warren, Allah ingin kamu itu serupa dengan aku. Allah ingin supaya apa? Mengerti kehendakku. Aku ingin engkau melakukan tugasmu, misi. Ya. Kamu aku ciptakan untuk kesenanganku. Pernah baca ya, kira-kira tahun berapa itu kita baca bukunya Rick Warren, ada 4 tuh. Kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Kita diciptakan untuk serupa dengan gambaran Kristus. Kita diciptakan untuk misi pelayanan. Nah ini jelas sekali bahwa Allah ingin
yang Maha Kuasa ini ingin tahu supaya umatnya itu ngerti kehendaknya. Hanya kepada siapa? Pada orang yang bertobat, terima Yesus dan Roh Kudus turun jadi umatnya, menjadi anak-anaknya. Ini dalam perjanjian baru dimulai seperti itu. Tapi Allah yang Maha Kuasa ini tidak menyampaikan secara audible. Hai anak-anakku, datanglah, enggak begitu. Bisa juga sih, bisa lewat itu. Tapi itu mungkin dari 1 miliar itu. Ya. Bisa juga orang tertentu diberi pewahyuan bisa. Tapi saudaraku, Tuhan menyampaikan ini dengan apa? Dengan firman-Nya. Adanya Alkitab ini adalah ucapan Tuhan. Ya, perkataan Tuhan. Saudara bisa mengenal dia karena mengerti firman Allah itu siapa. Saudara bisa mengenal kasih-Nya, kebaikannya. Ada firman Tuhan. Kalau kita nggak baca, ya nggak ngerti. Sehingga harus diwahyukan. Ini harus diwahyukan kepada kita. Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Ya, Tuhan yang bisa diwahyukan. Ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. So, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hanya Roh Allah yang bisa. Jadi kalau ketika ada Roh Allah, ya ada pewahyuan, dan Roh Allah ini yang membuat kitab suci. Alkitab ini yang membuat Roh Kudus. Ya, coba kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 15, 16, 17. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 15, 16, 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Wah, ini ngecek kita nih, padahal kita ada yang nggak baca Alkitab. Ya. Ingatlah, sekecil engkau meninggalkan kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah atau diilhamkan oleh Roh Allah. Jadi kalau kita nggak baca Alkitab, ya nggak ngerti. Ini akhir zaman, saudaraku. Bahkan kemarin ada di YouTube, September mau datang, repot kita. Apalagi yang nggak pernah baca Alkitab, mau kemana itu? Ini hanya karangan-karangan orang tertentu. September mau datang, berapa minggu lagi nih? 2 minggu September. Itu pendeta GBI lagi, aduh. Bikin masalah aja. Nggak ada yang tahu mau datang kapan, nggak ngerti. Ya. Segala tulisan yang dimana Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saudara dan saya perlu pengajaran. Untuk menyatakan kesalahan. Dari mana ngerti kesalahan? Ya dari Alkitab. Untuk memberi kelakuan. Bagaimana kelakuan yang baik? Ya dari Alkitab. Untuk mendidik orang lain dengan kebenaran. Karena apa? Ini kebenaran, firman kebenaran. Ayo saudaraku sekarang ini ayo baca Alkitab. Kalau nggak ngerti terus jangan tekun. Pasti lama-lama Roh Kudus bicara. Kalau ada Roh Kudus pasti ngerti. Saya mengucap syukur Tuhan izinkan saya nggak sekolah tinggi-tinggi teologi itu. Saya hanya kursus sana, kursus sini. Mungkin Tuhan bicara, nggak sekolah pun bisa kok. Anak kecil pun bisa. Kebenaran, menyatakan kesalahan, itu Roh Kudus. Ya. 17. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Ini kelengkapan. Ini kelengkapan kita. Kalau enggak mau jadi apa kita ini? Jadi kita dimerdekakan dari pertama kematian kekal. Roh kita dihidupkan kembali. Yang kedua, kita dimerdekakan dari kebodohan. Kalau nggak ngerti firman Allah, bodoh. Efesus 5 ayat 17, ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Ayat 17, maaf 17. Sebab itu janganlah apa? Kamu bodoh. Tetapi usahakan supaya kamu ngerti kehendak Allah. Ngerti firman Allah. Ini bukan untuk pendeta, untuk semua orang percaya. Yang rohnya sudah dihidupkan. Ya.
Jadi yang pertama dimerdekakan dari kematian roh. Yang kedua, dihidupkan kembali dari kebodohan. Bodoh. Jadi kebodohan kita dimerdekakan, jadi pinter. Yang ketiga, baca Efesus 1 ayat 13-14. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga dengan ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi yang ada Roh Kudus, yang ada meterai. Ceprot. Ayat yang ke-13, 14. Tujuannya apa? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita mulai ke seluruhnya. Yaitu penebusan yang memberikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kalau ada Roh Kudus, ada meterai, cepat untuk jaminan sampai keselamatan nanti. Saya nggak ngerti siapa di sini udah stempel, ada di stempel Roh Kudus. Saya dulu pernah mengikuti Menteri Transmigrasi ke daerah Bengkulu. Saya dulu sepertinya Pak Martono. Nginep di mes itu pinggir hutan gitu. Kalau malam kadang-kadang bau harimau, kadang-kadang harimau lewat itu, kau tahu ada katanya penjaganya Pak harimau lewat. Tapi kalau ke jalan itu banyak sapi. Sapi itu ternyata setiap malam itu tidur di di aspal karena anget. Dan sapinya banyak banget sehingga kalau lewat mobil pun sulit. Sehingga kalau waktu itu ke Bengkulu, Pak jangan sore-sore, kalau sore sapi sudah tidur di aspal. Dan sapinya itu banyak sekali dan saya tanya, Pak ini milik siapa? Kemudian lihat di pantatnya, di ekornya itu ada tulisannya, mereknya singkatan MYP, TSD, ada juga adanya namanya SGP. Wah milik saya nih, Sugeng Prasetyo milik saya. Saya pikir, jadi masing-masing ada milik. Tapi kalau kita distempel milik Tuhan, kita milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20, kita bait Roh Kudus dan kita milik Tuhan. Dampaknya apa, saudaraku? Ada ketenangan, jaminan keselamatan. Karena apa? Roh Kudus itu enggak keluar masuk. Dia tetap dalam hidup kita. Hanya bisa didukakan, bisa dipadamkan, bisa dihujat. Dampaknya apa? Enggak bekerja. Nah, saudaraku, berkat yang kita teman-teman adalah jaminan keselamatan. Yang kedua, milik Tuhan. Saya sedikit bersaksi, saudaraku. Kalau saya bisa bertahan sampai sekarang, sudah hampir umur 82, itu karena saya percaya saya milik Tuhan. Penderitaan demi penderitaan itu saya alami. Tekanan, himpitan, dibuang, direndahkan, itu saya alami. Kadang-kadang putus asa, tapi saya pegang, saya milik Tuhan. Saya milik Tuhan. Sehingga muncul bersama malaikat di surga, ku jadi milikmu, itu karena ide itu. Milik Tuhan, aman deh. Dicela biarin aku milik Tuhan. Direndahkan milik Tuhan. Itu paling aman loh. Ada kemerdekaan. Mati sekarang pun mau. Karena apa, saudaraku? Bagi orang yang ada meterai Roh Kudus dalam hidup kita, mati keuntungan. Hidup adalah Kristus. Mati keuntungan, mati sekarang mau. Setiap malam saya berdoa, Tuhan kalau saya tidak ada kerjaan lagi, ambil. Saya mau. Merdeka banget loh. Mau mati sekarang mau. Asal kita persiapan. Ketika saya berdoa, Tuhan ambilnya. Tuhan, apa kamu siap? Apa kamu siap? Ada nggak yang belum diampuni? Oh ternyata banyak. Saya bereskan satu persatu. Karena apa? Barang siapa tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Saya bereskan. Satu kemerdekaan milik Tuhan.
Dan Tuhan tahu siapa menjadi miliknya, kata firman Tuhan. Tuhan tahu siapa miliknya. Pasti dijagai. Pasti. Kalau miliknya pasti dibentuk. Pasti dibentuk. Supaya rencana Allah terjadi. Supaya serupa Yesus dibentuk. Dia penjunan kita tanah liat. Kita dibentuk. Dibentuk itu gak enak. Ya, direndahkan, dibohongin, ditipu, gak diajak ngomong, dirugikan. Banyak saya alami. Tapi saya aman. Aku milik Tuhan. Ada jaminan. Katakan amin. Kalau enggak, saudaraku, terpuruk kita. Masalah itu ada setiap hari kok. Saya pun setiap hari adalah sakit kepala, adalah macam-macam. Ya, kadang-kadang kita kok tambah begini ya. Tapi saya milik Tuhan. Ada meterai dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ayo aku yakinlah kita milik Tuhan. Yang ada Roh Kudusnya adalah milik Tuhan. Ada jaminan keselamatan. Katakan amin. Ini janji firman Tuhan. Jadi ada satu kemerdekaan daripada keterpurukan masalah-masalah itu. Kalau saudara ketemu saya bisa cerita masalah saya banyak itu. Ya, banyak. Apalagi setelah istri saya meninggal, mertua saya meninggal. Saya ini siapa yang ngurus ya? Kadang gitu. Siapa yang ngurus? Istri gak ada. Anak jauh, anak juga sulit dihubungin. Ya. Siapa ya? Dulu saya 12 tahun ngerawat istri saya. Ada yang ngerawat. Ngerawat mertua 9 tahun, ada yang ngerawat. Papi saya meninggal, saya rawat 4 tahun. Isinya ngerawat orang, lalu siapa yang ngerawat saya? Tuhan yang merawat saya. Amin. Tuhan yang merawat saya. Itu kepastian saya. Sehingga saudaraku, saya kadang doa Tuhan, kalau saya mati jangan ada yang ngurusin orang deh. Tiba-tiba hilang gitu aja lah. Tapi gak hilang-hilang. Ketemu saudara sekarang ini. Amin. Nah, saudaraku, jadi ada kepastian milik Tuhan gitu. Yang berikutnya, kemerdekaan dari apa? Kita baca Yohanes 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Yohanes 16. Ini berjaya. Kalau ia datang atau kalau Roh Kudus datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku. Perhatikan saudara, kalau ada Roh Kudus, kita pasti diingatkan. Yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah dosa-dosamu. Dibereskan. Ya, dosa kecil pun sekarang terasa itu. Ngomongin jelekin orang terasa sekarang. Entah mungkin karena udah tua, tapi demikianlah. Roh Kudus bicara. Jangan Jogeng, jangan. Tadi ngomongin orang, tadi jelekin orang, bicara. Jangan kita butakan, kita jangan abaikan. Karena itu suara makin keras. Nanti ada penghakiman loh. Ya, ada penghakiman. Setiap orang akan berhadapan dengan penghakiman loh. Saya dihadapan gitu. Apalagi saya sudah tua seperti ini, tak mati dihakimi, repot saya. Jadi kalau ada dosa beresin. Datangin minta ampun atau berdamai. Beresin. Karena Allah sulit bicara dengan orang berdosa, sulit. Ya. Demikian juga saudaraku, kalau kita perhatikan penghalang itu dosa dan dosa kita lah. Jadi sulit ketemu dengan Tuhan. Tapi Roh Kudus nolong. Sehingga kita hidup dalam kebenaran, dituntut kebenaran. Seluruh kebenaran kita hidupin. Dan biasanya kalau kita hidup kebenaran, biasanya orang nggak bisa terima kita. Oh, jahat-jahat kok diampuni sih? Ya. Dia yang salah biarin, antem aja, dibalas aja. Saya enggak. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, biar semua Tuhan yang melakukan. Enteng. Tapi kadang-kadang Pak Sugeng itu kurang enggak ada keputusan, mencela-mencela. Karena apa sih? Belajar apa kata firman Tuhan. Sehingga aku yang ketiga ini kita dimerdekakan, ya,
dari dosa. Terus dimerdekakan. Roh Kudus bicara, jangan lakukan. Bahkan kita bilang ada penghakiman nanti. Demikian juga kalau kita perhatikan lebih lagi Efesus 6 tadi, Yohanes 16 ayat yang ke-8 tadi, dia mengingatkan akan dosa. Jadi kalau kita ini dosa jalan terus berarti Roh Kudus didukakan. Tadi saya bicara tentang penghakiman. Ya. Roh Kudus itu juga dikatakan Parakletos. Parakletos itu bukan penolong tapi pengacara. Ya. Dia nggak keluar dari kita, dia pengacara. Hakimnya siapa? Tuhan. Jaksanya siapa? Iblis. Iblis nuduh. Ya. Hakimnya Tuhan dengan firman Allah yang dipakai. Roh Kudus membela. Kalau misalnya, iya memang dia bandel, gak mau diajak ngomong, gak bisa. Dosa, dia ngomongin dosa juga jalan terus. Gak bisa apa-apa lagi. Didukakan. Ya. Karena kita juga mengatakan demikian. Ya, segala hujat anak manusia diampuni. Kalau hujat kepada Roh Kudus tidak mungkin diampuni. Karena dia nanti Parakletos. Ayo saudaraku, dengan khotbah ini kaitannya dengan kemerdekaan. Ya, kita merdeka dari dosa. Karena setiap orang yang berdosa itu hamba dosa. Coba kita baca Yohanes 8 ayat yang ke-35. Yohanes 8 ayat 35. Yohanes 8 ayat 35. Ayat 34-nya dulu. 34. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata, sesungguhnya setiap orang. Ini orang semua itu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 35-nya, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah kerajaan Allah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ini jelas dari Roh Kudus menolong supaya jangan kita ini kalah dalam penghakiman. Bicara terus. Dimerdekakan apa lagi? Ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Ini orang yang bertobat, terima Yesus, ada Roh Kudus. Kamu berasal dari Allah, anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam diri kamu, sama-sama lebih besar dari roh yang ada di dulu. Roh Tuhan lebih besar dari dunia ini. Jangan takut santet, ya. Jangan takut dengan yang gimmick itu nggak usah takut. Saya nggak takut kuburan, nggak takut. Roh yang ada dalam diri saya lebih besar, Jadi dimerdekakan dari ketakutan. Ini kaitannya dengan roh-roh yang lain. Ya. Jadi kita perhatikan bahwa roh saya imani. Dia juga meteraikan roh yang ditempatkan dalam hidupku lebih besar dari apapun, daripada masalah apapun lebih besar. Saya bisa menang. Ayo kesempatan hari raya kemerdekaan ini kita diingatkan merdeka dari ketakutan. Amin. Dari ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Ada kaitannya dengan ketakutan ini. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh Kudus ini kasih dan tertib hidup. Kalau ada Roh Kudus yang masih ngamuk, ngambek, ngantem orang, aduh, nggak ada Roh Kudusnya itu. Kasih. Pasti beda. Orang yang ada Roh Kudus pasti kasih. Bahkan tertib hidupnya. Yang paling penting tadi tidak ada kekuatan. Ya. Nah, ini ada kemerdekaan. Jadi kemerdekaan dari ketakutan yang tidak mengasihi dan tertib hidup. Saya kira banyak sekali sebenarnya ya tentang ini.
lain kali. Tapi saya akan posisikan sekarang yang terakhir. Kita baca kembali tadi dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 17. Maaf, 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita sudah uraikan tadi, kemerdekaan apa saja. Ya, pertama dari kematian roh, yang kedua dari kebodohan, ya, yang ketiga ada keraguan-raguan akan kita milih Tuhan, bukan ada stempel. Ya. Yang kedua dari dosa, yang ketiga ada ketakutan, kasih dan ketertiban. Tapi saudaraku, sekarang kita bicara tentang ayat ini. Sebenarnya kita harus baca dari 2 Korintus 3 keseluruhan. Ya, ini hanya potongan. Kalau kita kembali ke 2 Korintus 3 ayat yang ke-14 dulu deh. Ayat 14 dulu. 14 ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Di sini ada hanya Kristus. Kristus eksekusinya Roh Kudus. Roh Kudus turun atas kita maka selubung dibuka. Ya, rata-rata kita ini masih ada selubung duniawi, selubung kekuasaan kegelapan. Roh Kudus yang bisa membuka. Apalagi kalau kita baca kitab Kejadian, Keluaran, nggak ngerti. Tapi hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan. Ya. Ayat 15. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ya, ada selubung yang menutupi hati mereka. Nggak ngerti. Padahal Musa ini berbicara lebih dalam lagi. Musa antara lain berbicara apa? Dalam Kejadian 1. Mari kita ciptakan manusia segambar dengan serupa dengan kita, serupa dengan Allah. Selama bertahun-tahun kita nggak ngerti. Dikira ya Allah itu Maha Kasih, memberkati. Enggak. Dia punya rencana. Manusia diciptakan segambar dengan rupa. Itu Kejadian 1. Kejadian adalah karangan Musa. Itu Kejadian itu Musa. Kejadian, Ulangan, Keluaran itu Musa. Nggak ngerti. Sehingga kita Musa pun nggak ngerti maunya apa ini. Ya. Coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang 14. Nanti dulu aja, ini dulu ya. Jadi Yesus pun mengatakan bahwa Musa berbicara tentang aku. Ya, itu enggak salah Yohanes 5 ayat 17 ya. Saya masih lupa ayatnya. Ya. Musa berbicara tentang aku kata Yesus. Ya. Demikian juga mereka enggak ngerti tentang kita serupa dengan Yesus. Kita pasti buta. Kadang-kadang kalau ngomong serupa Yesus, lah apa benar sih? Padahal semula Kejadian 1 ayat yang ke-26, mari kita ciptakan manusia segambar dengan rupa kita. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Itu Yesus Kristus. Tapi nggak ngerti. Jadi masih ada selubung, belum merdeka kita nih. Jadi kadang-kadang cuma liturgi di gereja. Oh nyembah Tuhan, tapi nggak ada tujuan. Kita diciptakan untuk tujuan Tuhan loh. Untuk kesenangannya, untuk rencananya, untuk serupa dengan Yesus. Ada selubung. Ayat 16. Puji Tuhan ada pertolongan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, bertobat, ya, terima Yesus, maka selubung itu diambil karena ada Roh Kudus. Roh Kudus membukakan. Tujuan Tuhan menciptakan kita untuk jadi apa? Ke-17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah itu merdekakan. Ngerti rencana Tuhan. Rencananya apa sih? Ayat ke-18. Dan kita semua, termasuk saudara dan saya, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Gambar rupa Allah. Dengan muka yang tidak selubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin
Semakin lalu kalau berubah keterlaluan. Ada roh Allah pasti berubah. Ini rencana Allah loh. Pokok ini serupa dengan Allah. Nanti kita ketemu Yesus, dia serupa dengan Allah. Diubah terus menerus, serupa dengan Yesus. Diubah. Ya. Kita semua orang percaya yang bertobat, yang menerima Yesus, yang ada Roh Kudusnya, mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya, yang diubah, ya, dari kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, yang kemuliaannya semakin besar. Jadi itu proses. Jadi kalau saudara nggak berubah, ada sesuatu yang salah itu. Ada sesuatu salah. Ada kemungkinan Kristen KTP. Ada kemungkinan Kristen agamawi kayak Nikodemus. Tapi Kristen yang benar, ya, ada Roh Kudusnya, diubah semakin serupa Yesus. Kalau ditanya Pak Sugeng berubah enggak? Saya merasakan loh ada perubahan. Belum maksimal, mungkin ya 40%, 50% adalah. Mungkin, karena ciri-cirinya ini adalah ada buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, ketaatan, kebaikan, dan apa? Akhirnya apa? Penguasaan diri. Ada. Ini sama dengan Yesus. Sehingga saudaraku, ada kemerdekaan, kita ngerti. Kitab Musa kebuka. Manusia harus segambar serupa dengan Yesus. Ini nggak bisa dengan dituntut dengan apa? Dengan sekedar hadir. Ya. Rohmu harus hidupkan. Ada pembacaan kitab suci yang mengajar. Ada iman kita milik Tuhan. Ya, ada pengakuan dosa setiap saat, pemberesan dosa. Dibebaskan dari ketakutan. Ya, karena roh yang ditempatkan lebih besar dari masalah kita. Masalah keterpurukan lebih besar. Saya baca atau di YouTube kah? Di YouTube tuh ada tuh cerita tentang anak kecil yang terdampar, bukan, yang tergantung-gantung di laut. Dia di atas kotak, padahal sudah 3 hari tetap hidup. Semua keluarganya meninggal, ayah, ibunya semua meninggal karena pantai tersapu oleh ombak. Ketika ditanya, kok 3 hari kok selamat, kamu ngomong, kamu siapa yang nolong? Ada Yesus. Aku percaya orang yang berlindung dalam yang Tuhan yang Maha Kuasa, aku percaya. Dia berlindung, dia ucapan firman itu terus selama dia tergantung-gantung. Aku berlindung dalam yang Maha Kuasa. Aku berlindung yang Maha Kuasa. Imani, selamat. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin. Nah, saudaraku, bagaimana caranya kita dikembalikan suasananya seperti Allah inginkan. Ingat, Roh Kudus gak keluar masuk. Sekali masuk, tetap masuk. Gak keluar lagi. Enggak. Hanya masalahnya adalah dia sulit bekerja. Coba kita baca Galatia. Ayat ke-15. Galatia 5 ayat 15. Galatia 5. Galatia 5. Oh, maaf. Mungkin 16 coba. 16. Benar. Maaf. Maksudnya ya hiduplah roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Ya, 17. So, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Jadi belajar yuk matikan daging kita. Setiap hari. Minta kekuatan Tuhan. Pertengkaran, persisian, iri hati, dengki, dendam, percideraan, roh pemecah itu. Buang. Maka roh akan bekerja. Roh berlawanan dengan daging.
Sehingga kadang-kadang kita nggak dapat kenapa daging ini kuat banget loh. Pertengkaran, perselisihan, iri hati, dengki, dendam, pertidakan, pemecah, pesta pora dan sebagainya. Saya nggak percaya misalnya pendoa cerewet, ngamuk-ngamuk, nggak percaya ada Roh Kudusnya. Bukan, Roh Kudus nggak bekerja itu. Ayo coba ngerem. Apakah saya nggak pernah marah? Marah tapi ngerem. Saya sering cerita tentang pembantu saya di rumah, ya, namanya Ojon. Dia pintar masak, tapi masaknya itu lulu. Ya. Mesti 3-in-1. Sayur lodeh, ayam goreng, sambal. Besoknya sop, ikan asin, sambal. Mesti 3-in-1. Diomongin nggak bisa, kontainernya itu. Bisanya harus marah, tapi saya belajar Tuhan kirimkan orang seperti ini. Kalau jam 1:30 udah hilang dia tuh, mancing. Pulang 5:30. Mau marah gimana, memang kekuatan situ. Bisa marah? Bisa. Kesempatan tenang-tenang saya ngomongin. Kemarin Bapak jatuh dari tempat tidur. Saya pikir dia langsung reaksi, enggak, tenang aja. Seperti enggak terjadi apa-apa. Saya panggil-panggil kamu enggak dengar. Saya jatuh dari tempat tidur seperti anak bayi. Ceplok, bengkak di sini. Saya cerita, kok enggak ada reaksinya ya? Saya ngomong apa ya, rasanya datar gitu. Mau marah gimana gitu. Tapi ingat, Roh Kudus bisa bekerja kalau kita tinggalkan pertengkaran, perselisihan, iri hati, dengki. Itu berlawanan. Apalagi duniawi. Ya, Roh Kudus nggak bisa bekerja kalau dia terlalu duniawi. Keinginan mata, kangkuan hidup, keinginan daging. Wah, itu Roh Kudus nggak bisa kerja itu. Daging tadi kita sebutkan daging itu pertengkaran, perselisihan. Keinginan mata, jelalatan, beli ini, beli itu. Waduh, akhirnya apa? Lebih utamakan kesenangan, hobi. Jalan-jalan, mancing. Di sini nggak ada. Ya, nggak ada kesenangan sekali untuk kepada Tuhan gitu. Jadi Roh Kudus manfaatkanlah. Sudah diberikan kepada kita. Dia nggak bisa bekerja kalau daging. Nggak bisa bekerja kalau duniawi. Kayak mata kangkung hidup. Belum terlambat. Dalam diri saudara ada Roh Kudus. Yang menjadikan saudara mampu mendengar suara Tuhan. Mampu mengiring Tuhan. Hari ini saudaraku, kesempatan kemerdekaan. Kita harus merdeka dari kematian. Merdeka dari kebodohan. Amin. Merdeka dari ketakutan. Ya. Yakinlah. Merdeka dari dosa. Kesempatan tanggal 17 Agustus ini ke depan. Bulan depan lebih baik lagi. 2 bulan lebih baik lagi. Menjelang kedatangan kita sempurna seperti dia sempurna. Amin. Saya kira itu saja sampaikan saudaraku. Ayo kita berdiri, kita minta basahilah kami sekarang Tuhan. Basahi tanah yang gersang ini. Basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti juga kini. Lalu ku bersyukur menyembahmu. Bisa lagu ini? Bisa ya? Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti nikah kini, lalu ku bersyukur menyembah.
basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti berikan kini. Lalu ku bersyukur. Lalu ku bersyukur. Yuk bisa semua angkat tangan. Pujian, naikkan pujian ini sekali lagi. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Lama ku nanti berikan kini. Lalu ku bersyukur. Saya minta sekali lagi dengan doa. Doa kita pagi ini. Lama aku nanti. Curahkan Tuhan. Merdekakan kami Tuhan. Basahilah sekarang tanah gersang. Lama ku nanti berikan kini. Lalu ku bersyukur. Katakan, lalu ku bersyukur. Lalu ku bersyukur. Katakan, lalu ku bersyukur. Kesempatan itu. Lalu ku bersyukur. Haleluya, sinala pasandiria takalamana. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sekarang ini merasakan ketakutan masalah, merasa tidak kuat menghadapi dosa, jatuh bangun dalam dosa, hidupnya terus menerus sikalawa sandala payan kurama papa. Gak yakin ada roh yang dihidupkan dalam hidup, yang selama ini jauh dari firman Tuhan, yang selama ini tidak beriman, ada meterai dalam hidup saudara. Bapak, kirata kaya sandirian takala, kuriasi kita kalapan. Ya, demikian juga mungkin dia tidak tertib hidupnya. Biar hari ini kita basahilah sekarang. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kami. Kurapa kita kalapa, kuria takalapa, kuria kita kalapa. Kita angkat tangan tinggi-tinggi. Mulai hari ini, sikata kalapa, kurapa sandalapa, sikata kalapa, kiraya sandalapa. Dia terus menyembah. Biar firman ini memerdekakan kami itu, bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka.
serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Kami mohon roh ini atau firman ini yang sudah memerdekakan kami. Kami sudah dimerdekakan hari ini Tuhan. Kami berjanji Tuhan untuk terus bertemu dengan Tuhan. Terus ada pewahyuan melalui kitab suci-Mu. Ada meterai yang kepastian kami menjadi milik-Mu. Ada pembebasan dosa, takut akan Tuhan. Tidak dikuasai ketakutan. Hidup kami tertib dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini memerdekakan kami. Minggu depan kami lebih baik lagi. Bulan depan lebih baik lagi. Tahun depan lebih baik lagi. Menjelang kedatangan Tuhan kami sempurna sebagai Engkau sempurna. Urapan-Mu turun atas setiap kami tadi. Urapan-Mu turun setiap kami. Terima kuasa ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Amin. Puji nama Tuhan, sudah diberkati firman pagi hari ini. Sekali lagi tepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Rohani kita Pak Sugeng Prasetyo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan bagi Bapak. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita dan ini adalah minggu ketiga bagi rekan-rekan jemaat yang rindu memberikan persembahan diakonia. Saudara bisa menaruh persembahan saudara di kotak-kotak yang sudah disediakan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Menegur kembali, mengingatkan kami kembali bahwa senantiasa kami harus berjalan di dalam roh. Mengandalkan roh kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau yang memampukan kami untuk senantiasa bergerak di dalam roh kudus-Mu. Menjadikan Engkau Tuhan satu-satunya kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Rohani kami Pak Sugeng Prasetyo. Berikan kesehatan, kekuatan, shalom daripada Tuhan menyertai sepanjang kehidupannya. Menjadi berkat bagi setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini. Terus didewasakan di dalam kehendak Tuhan. Sebentar kami akan memberikan, mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan. Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi. Amin, amin. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita berikan yang terbaik buat Tuhan.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. sekali lagi katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. tiada lelah, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, amin. yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Nicholas Nathanael Chong, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Cafe Merio. Kami ajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Pendalaman Alkitab bulan ini akan diadakan pada hari Kamis 28 Agustus 2025 jam 7 malam via Zoom dengan tema The Ways of Life yang diambil dari Amsal 31 dengan pembicara Bapak Pendeta Muda Dr. John Riwu Pakuwali MTH. Akan diadakan diskusi Alkitab yang berjudul Iman versus Ekspansi Bisnis. Diadakan pada hari Kamis 25 September 2025 jam 7 malam via Zoom dengan pengajar Bapak Angga Sunjaya MTH dengan penanggap Bapak Calvin Hartono dan Bapak Daniel Amran. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini saya mengundang apabila ada jemaat, Bapak Ibu Saudara terkasih yang baru pertama kali hadir, boleh melambaikan tangan. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara dan kami mengajak saudara untuk bersama-sama beribadah bersama dengan kita di tempat ini. Mari jemaat Tuhan kita terus menjangkau jiwa, ajak rekan-rekan, keluarga untuk bersama-sama kita bertumbuh di GBI Sungai Yordan Roksimas. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah pagi hari ini. Sekali lagi semua saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Kasih jabat tangan kiri kanan. Tetap berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah
kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. sambil mengangkat kedua tanganmu, serukan bersama kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, Jadilah kehendak-Mu. Dengan hormat saya undang Bapak Gembala. seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih, ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.